Salam jumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Salam sehat, salam sejahtera kepada kita semua. Semoga dengan sukacita dari Tuhan, kita semua boleh menjalani kehidupan kita di penghujung tahun 2020 ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan bersama berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan sabdanya yang akan melawat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur untuk hari karunia-Mu. Kami berdoa dan bersyukur untuk hidup yang masih Engkau perkenankan. Kini kami pun mempersiapkan hati untuk terus dituntun oleh firman-Mu, dan kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Ya Bapa di surga, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Sabda Tuhan demikian, Yesus dan sanak saudara-saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Saudara rohani, apa yang Anda akan lakukan jika Anda datang menjumpai saudara yang memiliki posisi strategis di sebuah kantor? Lalu ketika Anda datang ingin menemuinya, ia berkata bahwa dia tidak mengenal Anda sama sekali. Jika hal itu terjadi pada diri kita, apa tindakan kita? Tentu saja kita akan kecewa, bukan? Ibu Yesus dan para saudara-saudaranya datang menjumpai Yesus ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Namun seseorang datang memberitahukan kepada Yesus jika ibunya dan saudara-saudaranya ingin menemuinya. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan, karena justru ia berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Kedengarannya Yesus seolah-olah menyangkali ibu dan saudara-saudaranya, karena Yesus justru menunjuk murid-muridnya sebagai saudara-saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Yesus. Orang yang pantas disebut sebagai saudara Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu berarti Yesus hendak menyampaikan bahwa jika setiap orang percaya sudah melakukan apa kehendak Bapa di surga, maka dialah yang menjadi saudara Yesus secara rohani. Secara fisik kita bukanlah saudara Yesus, tetapi secara rohani setiap orang percaya yang setia melakukan segala yang Yesus kehendaki terhitung sebagai saudara Yesus. Setiap orang yang mempersekutukan dirinya dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, mereka adalah bagian dari diri Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menata kehidupan kita dalam kehidupan yang benar di hadapan Allah, dalam persekutuan dengan Yesus, dengan cara saling memelihara dan menguatkan satu dengan yang lain dalam persekutuan. Kita terus mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup menurut kehendak Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyebut kami saudara-saudaramu ketika kami melakukan kehendak Bapa di surga. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup kami, sehingga kami selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa, terima kasih kami boleh bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami dalam menjalani penghujung tahun 2020.
Lindungi kami Tuhan, beri kesehatan yang baik selalu. Dan tuntunlah kiranya kami oleh kuasa dan perkenan-Mu sendiri untuk boleh melangkah ke tahun yang baru, tahun 2021. Kami berdoa juga saat ini Tuhan buat Ibu kekasih Ibu Ludia Palayukan yang sementara dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi. Tuhan, Engkau menolong dia, Engkau memulihkan dan Engkau menyembuhkan kembali. Kuatkan imannya dan Tuhan memberkati semua tangan para dokter, para perawat yang menangani, sehingga semuanya itu boleh menjadi sarana kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih, kami pun berdoa bagi banyak saudara-saudara kami yang juga dalam kondisi lemah oleh karena sakit penyakit ataupun oleh karena virus corona. Kasihani mereka Tuhan dan Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, berkati mereka semua dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, beri damai sejahtera-Mu senantiasa, memerintah kehidupan mereka, dan mereka selalu hidup dalam suasana rukun dan damai. Berkati jemaat-Mu untuk terus ada di hadapan hadirat-Mu sebagai jemaat yang hidup bersekutu dengan Tuhan, sebagai jemaat yang hidup di dalam persekutuan dengan sesama, dalam kasih Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.